Tulungagung, sebuah daerah yang dulunya dikenal sebagai Kabupaten Ngrowo. Disebut sebagai Kabupaten Ngrowo karena dulunya merupakan wilayah yang memiliki banyak rawa-rawa ataupun sumber air yang besar. Mulai dari situlah muncul nama Tulungagung yang bermakna tulung berarti sumber air dan agung yang berarti besar. Dari makna ini lahir sebuah inspirasi motif batik lurik bumi Ngrowo yang berupa banyu mili atau air mengalir berjumlah jajar 9 lekukan. Nama saya Nanang Setiawan dari Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Saya pencipta motif batik bumi Ngrowo. Pertama-tama kita mempunyai ide membuat batik lurik itu melihat tahun-tahun sebelumnya itu kita masyarakat Tulungagung kan kalau ada acara jadulan itu memakai lurik dari Jawa Tengah yang lurus-lurus itu, dan kita dengan dinas-dinas terkait mempunyai ide kenapa kita Tulungagung mempunyai lurik sendiri kok tidak memakai luriknya sendiri. Kalau motif batik lurik bumi Ngrowo ini dilaunching pada tanggal 21 September 2024 di Pemkab Tulungagung oleh Pak PJ Bupati Tulungagung. Asal mulanya sebelum acara launching juga sudah diperkenalkan di beberapa event, yaitu tanggal 22 Juni 2024 di Pantai Midodaren, Tulungagung. Kalau motif bumi lurik bumi Ngrowo ini saya ambil dari gambaran Tulungagung di masa lampau yang namanya dulu adalah Kadipaten Ngrowo, yang banyak wilayahnya merupakan rawa. Dan untuk lekukan 9 dari motif ini menyimbolkan 9 adalah angka tertinggi, dan banyu mili yang menyimbolkan kejernihan. 9 angka ini juga merupakan 9 desa yang memperoleh keistimewaan dari Raja Kertajaya, Raja terakhir Kediri pada tanggal 18 November 1205 Masehi, yang sampai sekarang tanggal 18 November itu merupakan hari jadi Kabupaten Tulungagung. Selepas menemui jalan menanjak, kita akan bertemu dengan jalan menurun, dan yang pasang pasti berjumpa surut. Munculnya karya khas baru, tak disangka di balik 9 lekukan khas lurik bumi Ngrowo timbul polemik pemalsuan. Ya, kalau pemalsuan itu mungkin dari acara launching, sebelum acara launching ya, tepatnya di tanggal 22 Juni 2024 di acara Midodaren, mungkin ada yang membeli satu kemudian digandakan karena tahu kedepannya akan menjadi seragam Tulungagung. Kalau asli dan yang palsu itu spesifikasinya beda, dari bahan terus pengerjaannya juga itu beda. Kalau bahannya yang palsu itu bukan murni katun ya. Lalu untuk prosesnya itu sudah menggunakan rotary printing, jadi bukan pabrik, bukan batik ya, itu sudah rotary printing atau gambar batik saja. Kalau dari perbedaannya mungkin satu dari warna ya. Kalau warna yang asli itu cenderung ke kuning emas atau sogan Jawa ya. Kalau yang palsu itu cenderung di merah bata atau terakota ya, cenderung lebih gelap. Dan untuk motif, kalau yang asli itu ke bawah dan ke atas alurnya, kalau yang palsu itu mendatar. Dan dari bahan, bila yang asli itu menggunakan katun 100% katun, kalau yang palsu itu menggunakan campuran polyester. Bisa dilihat dari tembusnya tinta ya. Kalau yang asli kan tembus ya. Dan kalau dibedakan dari jenis produksinya, kalau yang asli itu ada 2 proses, yaitu batik cap dan batik hand printing.
Kalau yang palsu ini dengan mesin rotary printing, ini skala besar, dan yang ada itu di luar Tulungagung atau pabrik-pabrik besar. Alhamdulillah kita cek lapangan untuk penjualan atau peredaran yang palsu itu insya Allah sudah berhenti sejak kita melakukan somasi, dan insya Allah tidak ada yang memakainya. Kalau masyarakat kita tidak bisa memaksakan ya untuk membeli asli atau palsu, itu kita tidak memaksakan. Tetapi mungkin setelah memakai, apabila dipakai bareng di kantor, mungkin banyak yang tahu itu temennya tahu kalau itu palsu, ini yang asli, sehingga mungkin tidak jadi memakainya dan beli lagi yang asli, seperti itu mungkin. Iya, Pemkab mendukung penuh untuk rencana kita untuk mengatasi pemalsuan tersebut, dan Pemkab juga sudah menyerahkan haki kepada saya selaku pencipta motif lurik Buming Rowo. Berikut adalah haki dari motif batik Buming Rowo untuk tanggalnya 7 Desember 2023, berlaku 50 tahun sejak motif ini diciptakan. Melihat adanya polemik di balik 9 lekukan khas lurik Buming Rowo, edukasi terhadap masyarakat tentunya sangat penting untuk melindungi kelestarian pakaian tradisional khas Tulungagung sebagai wujud cinta dan bangga dengan kekhasan yang dimiliki daerah kita sendiri. Kalau haki itu kita sebagai pencipta motif itu merasa dilindungi karyanya ya, untuk melindungi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti misal penjiplaan motif dan lain sebagainya. Untuk motif lurik Buming Rowo itu atasannya lurik untuk pria ya, memakai jingkeng atau udeng ini, motifnya juga lurik, kombinasi polos hitam, bawahannya hitam, sarung bebet pria wanita, lengan panjang ya. Untuk pembeliannya atau pemasarannya saat ini hanya di Dekranasda Kabupaten Tulungagung. Ya, benar sekali, Dekranasda merupakan tempat penjualan resmi batik Buming Rowo. Jadi, satu-satunya tempat yang menjual batik Buming Rowo hanya di Dekranasda Tulungagung. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, banyak sekali terjadi intrik di mana batik ini ada yang dipalsukan. Namun, untuk melihat bagaimana keaslian dan palsu dari batik tersebut, kalian bisa datang langsung ke Dekranasda Tulungagung karena kita satu-satunya yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk melakukan penjualan. Jadi, ketika kalian memilih, tentukan kualitas yang terbaik. Hanya ada di sini. Harapannya kalau saya sebagai pengrajin dan kami teman-teman untuk tahun-tahun berikutnya atau acara-acara berikutnya, kita harus terus berlanjut untuk menciptakan motif-motif baru, untuk menciptakan karya-karya baru, dan untuk membangkitkan lagi Kabupaten Tulungagung dengan batiknya untuk menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Lalu, apa pendapat masyarakat umum yang ingin membeli pakaian tradisional khas Tulungagung dengan harga yang telah ditetapkan di Dekranasda sebagai penjual resmi batik lurik Buming Rowo? Ya, agak diturunkan sedikit bisa. Nanti kalau mahal, kalau kemahalan kan orang menjadikan kan ini kok segini dibanding-bandingkan sana sini bisa gitu. Ya, agak diturunkan sedikit tidak apa-apa. Kalau semisal dari batik lurik Buming Rowo ini lebih mahal, apakah panjenengan tetap bisa menerima atau mungkin harapannya tetap masih bisa dikurangkan lagi harganya? Ya insya Allah ya agak dikurangi sedikit ya tidak apa-apa. Ya. Secara garis besar, batik lurik Buming Rowo sebenarnya sangat mewakili ciri khas suku Jawa yang terkenal sopan, kalem, santun, ramah, sederhana, dan pekerja keras. Sepatutnya, sebagai warga Tulungagung, sudah menjadi tugas bersama untuk mencintai, melindungi, melestarikan, dan bangga akan setiap kekhasan daerah,
terutama terhadap pakaian tradisional masyarakat Tulungagung, yaitu batik lurik Buming Rowo.